Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 5B. Kami dari kelompok 3 Komunikasi dan Negosiasi Bisnis yang beranggotakan Dewi Krisnamurti NIM 192141046 dan Septiana Kurniawati dengan NIM 192141048. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi dan negosiasi bisnis. Selamat menyaksikan. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Keunggulan dari iklan layanan masyarakat. Yang pertama, video iklan yang disajikan cukup simpel dan menarik dengan menambah cuplikan ketika seseorang menerima link tautan yang bisa berakibat pada perentasan. Yang kedua, bahasa, audio, dan gambar yang digunakan cukup jelas dan mudah dipahami oleh audiens sehingga pesannya dapat tersampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, media penayangannya di media sosial sehingga jangkauannya luas, dapat dilihat dimanapun dan kapanpun yang memudahkan masyarakat untuk melihatnya karena hampir semua orang memiliki media sosial tersebut. Untuk kelemahan, video iklan layanan masyarakat tersebut hanya disebarkan melalui media sosial, sehingga tidak menjangkau semua kalangan, khususnya orang tua yang tidak paham mengenai media sosial sehingga sulit untuk menontonnya. Efek-efek yang ditimbulkan. Pertama, efek ekonomi. Akibat penyalahgunaan data berupa nomor kependudukan, nama, dan alamat berpotensi untuk kejahatan keuangan seperti pengajuan pinjaman, transfer uang ilegal, penipuan pajak, dan pemerasan. Selain itu, mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit untuk memulihkan data yang bocor, dan korban akan terjebak pinjaman yang tidak dilakukan. Penyalahgunaan data berupa email dan nomor telepon yang berpotensi menjadi akses akun online, iklan atau spam, telemarketing, sasaran phishing via email dan telepon. Hal tersebut berakibat pada teknik penipuan yang memancing penggunanya memberikan data pribadi yang tanpa mereka sadari akan mengarahkan ke situs palsu yang kemudian dimanfaatkan perentas untuk mendapatkan data-data penting. Apabila data pribadi tersebut bocor, akan sangat merugikan, seperti bidang ekonomi. Salah satu contoh kasus kebocoran data BPJS, negara dirugikan sebesar 600 triliun rupiah yang diduga berasal dari penjualan data yang dilakukan oleh perentas. Perentas tersebut menjual data pribadi kepada beberapa pihak. Data KTP yang bocor tersebut dapat dilakukan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Kebocoran data pribadi pada e-commerce akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan mengancam perdagangan digital di masa depan seperti kasus Tokopedia. Yang kedua, efek sosial. Data file dari penduduk yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan dengan melakukan phishing yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial. Perentas dapat menggabungkan informasi yang ditumpahkan dalam file SCV yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci calon korban. Dampak yang paling nyata adalah praktek phishing yang menargetkan WhatsApp, Telegram, email, dan SMS, sehingga resiko
yang ditimbulkan lebih besar. Pelaku bisa membuat pesan yang meyakinkan atau mengaku sebagai pihak perbankan atau pemerintah. Akibat penyalahgunaan data tersebut akan merugikan korban yang berpotensi dikucilkan dan mengalami perundungan. Data yang dicuri tersebut juga berakibat secara psikologis dan menyebabkan stres dan merasa tidak aman. Yang ketiga, penjadwalan kegiatan. Masyarakat atau audiens setelah melihat iklan layanan sosial masyarakat ini akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, khususnya mengunggah data pribadi. Misalnya, sebelum melihat iklan ini, mereka selalu mengklik tautan atau SMS atau WhatsApp. Namun setelah melihat ini, mereka akan lebih memilah mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebocoran data perlu diambil tindakan dari beberapa pihak. Keterlibatan pemerintah paling dinanti dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai kepastian hukum. Pencegahan kebocoran data juga dapat dilakukan sendiri, yakni kita harus bijak dalam bermedia sosial, jangan mudah percaya untuk menyerahkan data pribadi dengan diiming-imingi hadiah, jangan mengklik tautan secara sembarangan. Pada bagian tujuan dari iklan layanan masyarakat tersebut yaitu memberi peringatan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan internet. Dari iklan layanan masyarakat tersebut menyarankan tidak mengumbar data pribadi di media sosial, apalagi foto KTP, karena dapat menyebabkan tindak kejahatan. Dan disarankan selalu membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang akan digunakan. Selanjutnya, pada bagian pesan yang disampaikan oleh iklan layanan masyarakat ini juga telah sesuai dengan kode etik maupun batasan lain, terbukti dengan adanya dukungan dari pihak yang dapat dilihat pada akhir video, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pesan yang disampaikan oleh iklan layanan masyarakat tersebut untuk seluruh masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Kemudahan dalam penggunaan internet dapat menyebabkan tindak kejahatan. Untuk itu, hindari mengumbar data pribadi di sosial media dan selalu membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang akan digunakan. Simpulan, internet memudahkan kita dalam melakukan kegiatan, namun di balik kemudahan tersebut, ada resiko yang harus dihadapi seperti tindak kejahatan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mengunggah data pribadi secara sembarangan yang akan berakibat pada kebocoran data pribadi dan selalu membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang akan digunakan. Cukup sekian analisis iklan layanan masyarakat yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.